Cerita diawali saat pemandu liburan mendatangi kliennya seorang diri, yaitu Bokja. Dia ingin menemui anaknya, yaitu Jinju, yang seorang profesor di UCLA Amerika. Bergegas pemandu membawa tempat keberadaan anak dari Bokja. Saat sampai di lokasi, Bokja pun merasa bingung karena dia berada bukan di Amerika, melainkan di tempat tinggalnya sebelum ia meninggal. Dia lalu melihat Jinju, anak semata wayangnya, mencoba memeluknya, namun tidak dapat menggapainya. Wajar saja karena Bokja memang sudah tiada, berupa arwah dan tidak bisa dilihat oleh anaknya Jinju. Pemandu memerintahkan kepada Bokja agar dia cukup menyaksikan dan membawa kenangan indah bersama dengan Jinju. Pemandu akan memberikan kesempatan itu selama 3 malam, dan ia pun pamit undur diri. Bokja memperhatikan Jinju beraktivitas sendirian, mendengarkan pembicaraan di telepon dengan seksama bahwa Jinju merasa bangga menjadi pemilik restoran saat ini. Dia lalu menyaksikan bagaimana Jinju dengan cekatan melayani customer yang datang ke restorannya. Tidak disangka olehnya, meskipun di masa lalu seperti tidak menghiraukan curhatan cerita-cerita yang dialami oleh ibunya. Tapi Jinju ternyata diam-diam menyimak dan mendengarkan. Customer pun merasa puas akan makanan yang dibuat oleh Jinju. Jinju menjalani aktivitas seorang diri kembali. Bokja merasa heran mengapa anaknya menanggalkan karirnya dan kembali ke kampung halaman setelah dirinya tiada. Membuat dirinya amat murka. Saat malam hari, Jinju yang tak sanggup menjalani hidup tanpa ibunya, dia pun tak kuasa menahan emosinya. Esok harinya dia menemui psikiater disaksikan oleh Bokja yang akhirnya mengetahui bahwa Jinju kecewa terhadap dirinya di masa lalu yang menitipkannya kepada adiknya. Setelah itu Jinju lalu menjemput temannya yaitu Mijin, dan sampai di kediamannya kembali dia dihalau oleh para warga di kampung yang memintanya untuk segera meninggalkan desa dan tidak mempertahankan tanah kediamannya. Tanpa menghiraukannya, Jinju mengajak Mijin masuk dan dia pun bergegas memasak, menghidangkannya kepada para warga. Para warga yang kekeh meminta agar Jinju segera menyerahkan tanah miliknya untuk direlakan menjadi lapangan golf, agar memudahkan mereka untuk bekerja nantinya. Namun Jinju tetap tidak menghiraukannya dan mengajak mereka untuk menikmati makanan yang ia sediakan. Tak kuasa melihat makanan yang terlihat nikmat di hadapan mereka, para warga pun menikmati makanan buatan Jinju. Selepas para warga pergi dari kediamannya, Jinju curhat kepada Mijin. Betapa dia menyesali tidak berpamitan kepada ibunya saat hijrah ke Amerika untuk berkarir sampai dia mendapatkan kabar bahwa ibunya telah tiada. Hal tersebut membuatnya amat sesak sampai saat ini. Melanjutkan aktivitasnya, Jinju pun mengajak Mijin untuk membuat dumpling. Dia teringat saat masa kecil diajari membuat dumpling oleh ibunya, membuatnya merasa senang di kala itu. Mijin pun mengungkapkan kebanggaannya kepada Jinju karena bisa menjadi seorang profesor di UCLA. Jinju hanya mengingat di masa lalu dia diremehkan oleh ayah tirinya, sampai-sampai ibunya menitipkannya kepada pamannya. Hal itulah yang membuatnya semangat untuk belajar dan bertekad kuat untuk menjadi orang yang berkompetensi. Mijin mempertanyakan foto Jinju yang tidak berdampingan dengan ibunya. Jinju menyimpan foto itu karena itu adalah satu-satunya foto yang dia miliki bersama ibunya. Tiba-tiba ada sang mantan Jinju yang menemuinya, mengajaknya kembali untuk merajut kasih dan menikah. Namun, dengan tegas Jinju menolak karena jelas dalam ingatannya, ibu dari sang mantan menginginkan bibinya yang seorang istri dari kepala sekolah. Yang tak lain adalah istri dari pamannya yang menjadi ibu pendamping, bukan ibu kandungnya. Dia pun meminta segera agar sang mantan untuk lekas pergi. Bokja merasa kesal akan nasib Jinju saat ini. Tanpa sengaja dia pun menendang ember. Dia bergegas menemui Jinju memastikan Jinju bisa melihatnya. Namun apa daya, Jinju sama sekali tidak mengetahui keberadaan ibunya. Esok hari Bokja ditemui oleh pemandu, mengajaknya untuk kembali. Namun Bokja menolak karena merasa tidak membuat kesalahan.
Pemandu menjelaskan bahwa saat Bokja menendang benda atasannya sangat marah. Bokja malah menentangnya dan dia mengultimatum pemandu bahwa ia tidak takut. Bokja lalu mengikuti Jinju yang pergi ke pemakaman ibunya yang tak lain adalah makam dirinya sendiri. Saat hari ini adalah ultah dari ibunya. Jinju merasa kecewa kepada dirinya karena dia sering melewatkan perayaan ultah dari ibunya. Saat kembali ke kediamannya di jalan, dia pun bertemu dengan Corong, anjing milik tetangganya. Corong yang dapat melihat Bokja bergegas menghampirinya. Namun pemandu merasa takut kepada Corong sampai dia berlari ngibrit. Pemandu tetap mengajak Bokja untuk kembali, namun Bokja tetap menolak karena ia takut anak sematawayangnya depresi dalam kesendirian sampai merenggut nyawanya. Tidak menanggapi keinginan Bokja, pemandu kekeh mengajak Bokja untuk kembali. Tanpa basa-basi, Bokja pun memanggil Corong yang membuat pemandu pergi berlari. Jinju mengantarkan Mijin menaiki bis. Saat dalam terminal terdengar lantunan lagu, Jinju pun duduk mendengarkannya dengan seksama, mengenang masa lalunya, di mana ia teringat selalu mengabaikan ibunya yang mencoba menghubunginya. Dalam perjalanan pulang pun saat melihat logo restoran, Jinju teringat di masa lalu saat kembali mengabaikan ibunya yang mengunjunginya, menginginkan makan bersama dengannya. Saat itu teringat jelas dalam ingatannya dia melihat ibunya pergi dan duduk terdiam seorang diri, sembari menggenggam es krim yang meleleh. Bokja melihat Jinju berperilaku seperti dirinya di masa lalu, meminta agar anaknya melupakan kejadian di masa lalu. Namun Jinju tidak dapat mendengarkan permintaan ibunya. Malam hari teman Bokja berkunjung ke kediaman Jinju, menceritakan kisah Bokja di masa kecil yang bekerja keras, mementingkan keluarganya dibandingkan dia sendiri. Jinju pun baru mengetahui bahwa ibunya harus kerja di pabrik untuk membiayai sekolah pamannya yang berhasil menjadi seorang kepala sekolah. Karena ibunya merasa bodoh, pamannya diberi kepercayaan oleh ibunya untuk mengasuhnya agar menjadi orang yang berguna, walaupun ibunya harus merasa kesepian tanpa kehadiran dirinya. Saat sendirian, Jinju mendapati diary ibunya. Dengan seksama, dia pun membaca curhatan ibunya yang amat kesepian diabaikan olehnya. Pemandu yang datang kembali dan membujuk Bokja agar bergegas kembali ke alamnya. Namun Bokja memohon dengan sopan bahwa dia harus menyelamatkan Jinju saat ini. Setelah semua selesai, Bokja pun berjanji akan kembali dan menjalani hukuman. Pemandu lalu memperingatkan jika Bokja bersikukuh menemui Jinju, maka Jinju akan kehilangan ingatan Bokja selamanya. Begitupun dengan Bokja terhadap Jinju. Semua kenangan akan terhapus selamanya. Memikirkan kemaslahatan kebahagiaan putrinya, Bokja pun menemui Jinju. Dia bercengkrama dengan Jinju, memanfaatkan waktu yang tersisa. Memperhatikan Jinju memasak untuknya, makan bersama, dan berbincang bersama dari hati ke hati di bawah sinar rembulan. Bokja lalu hanya bisa memeluknya. Sementara itu pemandu menghela nafas selesai menghapus semua ingatan Bokja dan Jinju satu sama lain. Esok harinya Jinju bersiap untuk pergi menjalani aktivitasnya sebagai dosen. Dia yang menghubungi Mijin mengabarinya akan mampir ke kediaman Mijin. Tiba-tiba buku masa kecilnya terbuka tertiup oleh angin. Di halaman yang terbuka di buku itu tertulis tulisan ibunya yaitu Bokja. Saat pertemuan malam itu meninggalkan tulisan bahwa sebagai ibu Bokja amat senang melihat Jinju menjalani hidup yang bahagia. Bokja pun berharap Jinju dapat datang dan menemukannya suatu saat nanti. Harapan Bokja tersebut menjadi akhir dari drama Our Season. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa loh untuk di subscribe. See you, bye-bye.